Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acap Muhammad Irsyad Sidik dari kelas 12 IPA 8 akan menyampaikan materi tentang hari akhir. Hari akhir menurut bahasa yaitu hari penghabisan atau hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya dan hari berakhirnya kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga dapat disebut hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Hari akhir menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama kiamat sugro atau kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 183 yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh ia beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan dan yang memperdayakan. Quran surah Ali Imran ayat 103. Sebelum terjadinya hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksa. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain: yang pertama fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, rasulnya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan untuk orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 93, Quran surat Al-Mu'minun ayat 46, Quran surah Al-Fujilat ayat 30, Quran surat Al-Ahqaf ayat 83 sampai 89. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Quran surah Al-Imran ayat 169 170 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 154. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau besar. Peristiwa berakhirnya kehidupan seluruh makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, dan ini adalah Quran surah At-Takwir ayat 1 sampai 3 yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 1-5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagaikan kapas yang berhambur-hamburkan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan keajaiban yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benar-benar di bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha kekal. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.